Hai semuanya, Bintang dan Putri Kirei di sini. Selamat datang di video kita yang super seru, yaitu lingkungan perkantoran. Kita berdua, Bintang dan Putri Kirei, akan mengajak kalian jalan-jalan virtual ke lingkungan kantor yang ideal. Siap untuk tahu rahasia menciptakan kantor yang sehat, nyaman, dan bikin semangat kerja membara? Yuk, langsung kita mulai petualangan kita. Tujuan pembelajaran di video ini kita akan memahami apa itu sistem lingkungan dalam perkantoran, menjelaskan syarat-syarat lingkungan perkantoran yang sehat, mengulas tentang konservasi energi dan sistem keamanan di kantor. Syarat lingkungan perkantoran yang sehat. Lingkungan perkantoran yang sehat sangat penting untuk mendukung produktivitas dan kenyamanan karyawan. Berikut adalah syarat-syaratnya. Persyaratan air. Pertama, sumber air harus berasal dari perusahaan daerah air minum atau sumber lain yang memenuhi standar kesehatan. Kedua, air bersih harus tersedia bagi seluruh karyawan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum dan mencuci tangan. Ketiga, distribusi air harus menggunakan sistem perpipaan yang aman dan tidak bocor. Terakhir, pemeriksaan kualitas air wajib dilakukan minimal 2 kali dalam setahun untuk memastikan air tetap layak digunakan. Persyaratan udara. Pertama, suhu dan kelembaban. Suhu ruangan idealnya berkisar antara 18 hingga 20 derajat Celcius dengan kelembaban udara 40 hingga 60% agar nyaman bagi karyawan. Kedua, debu ventilasi. Ruangan kerja harus dibersihkan secara rutin untuk mengurangi debu, dan ventilasi udara harus baik agar udara segar masuk ke dalam ruangan. Ketiga, pertukaran udara. Pastikan sirkulasi udara berjalan dengan lancar menggunakan ventilasi alami atau alat seperti exhaust fan agar udara tidak pengap. Keempat, gas pencemar. Ruangan kerja harus terpisah dari dapur atau area lain yang berpotensi menghasilkan gas berbahaya, serta dilarang merokok di dalam ruangan kerja untuk menjaga kualitas udara. Terakhir, mikroba. Kebersihan ruangan harus dijaga untuk mencegah pertumbuhan mikroba, dan karyawan yang sedang sakit sebaiknya tidak bekerja agar tidak menulari orang lain. Limbah. Pertama, limbah padat. Limbah padat seperti sampah harus dikelola dengan baik menggunakan tempat sampah yang kuat, tertutup, dan mudah diakses oleh karyawan serta petugas kebersihan. Kedua, limbah cair. Limbah cair seperti air bekas cuci atau limbah dari toilet harus dikelola sesuai peraturan pemerintah agar tidak mencemari lingkungan. Pencahayaan di ruangan. Pertama, intensitas pencahayaan minimal adalah 100 lux atau satuan pencahayaan agar aktivitas kerja dapat dilakukan dengan nyaman dan tanpa membuat mata lelah. Kedua, pencahayaan harus nyaman bagi mata, tidak terlalu terang hingga menyilaukan atau terlalu redup hingga sulit melihat. Kebisingan. Kebisingan di kantor dapat mengganggu konsentrasi kerja, jadi tata letak ruang kerja harus dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan suara bising dari luar atau antar ruangan. Getaran. Getaran dari mesin atau peralatan kerja dapat mengganggu kenyamanan karyawan, jadi gunakan peredam getaran untuk mengurangi dampaknya. Radiasi. Instalasi listrik di kantor harus dirancang sesuai standar keamanan untuk mencegah radiasi medan listrik yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Faktor penyakit. Pastikan kebersihan lingkungan kantor selalu terjaga untuk mencegah penyebaran penyakit yang dibawa oleh faktor seperti nyamuk, lalat, atau tikus. Ruang dan bangunan. Bangunan kantor harus kokoh, bersih, aman, dan memiliki ruang yang cukup luas hingga nyaman digunakan oleh seluruh karyawan. Toilet. Toilet di kantor harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, serta memenuhi standar kesehatan seperti memiliki ventilasi yang baik dan selalu tersedia air bersih. Instalasi. Instalasi listrik, telepon, dan air harus dirancang terpisah untuk alasan keamanan serta estetika ruangan. Sistem pencahayaan di kantor. Pencahayaan adalah salah satu aspek penting dalam lingkungan kerja karena memengaruhi kenyamanan visual karyawan. Jenis pencahayaan. Ambient lighting atau penerangan umum yang menyinari seluruh ruangan secara merata. Task lighting, penerangan khusus yang digunakan untuk tugas tertentu, misalnya lampu baca di meja kerja. Accent lighting, lampu yang digunakan untuk menyorot objek tertentu seperti dekorasi atau karya seni. Natural lighting, pencahayaan alami dari sinar matahari melalui jendela atau skylight. Jenis cahaya.
cahaya alami atau sinar matahari, cahaya fluorescence lampu neon, cahaya incandescent atau lampu pijar, high intensity discharge atau lampu intensitas tinggi, light emitting diodes atau lampu hemat energi. Parameter efektivitas pencahayaan, visibility atau jarak pandang, kemampuan melihat objek dengan jelas. Pencahayaan ideal di kantor adalah 300-500 lux. Jika visibility buruk, mata cepat lelah dan produktivitas menurun. Konservasi energi. Konservasi energi adalah upaya penghematan energi melalui desain dan teknologi efisien dalam operasional kantor. Langkah-langkah konservasi energi. Pertama, gunakan sistem otomatisasi pemadam listrik dari luar jam operasional kantor untuk menghemat energi. Kedua, memanfaatkan cahaya alami sebanyak mungkin dengan mendesain ruangan kerja transparan atau menggunakan jendela besar. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada peralatan listrik seperti AC, komputer, dan lampu agar tetap efisien. Terakhir, bersihkan lampu dan ruangan secara rutin karena debu dapat mengurangi efektivitas pencahayaan. Nah, itu dia pembahasan kita tentang sistem lingkungan dalam perkantoran. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kebersihan dan kenyamanan tempat kerja kalian agar produktivitas semakin meningkat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga penjelasan kami tadi bermanfaat dan mudah dipahami ya.